Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Qara dengan NIM 2303411 akan menyampaikan hasil RPL Fisika Statistik dengan judul Aplikasi Distribusi Maxwell-Boltzmann untuk menentukan energi aktivasi migrasi proton pada material keramik konduktor. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu distribusi Maxwell-Boltzmann digunakan sebagai dasar statistik untuk menganalisis perilaku energi kinetik proton dalam material keramik konduktor yang dapat diperkirakan fraksi proton yang memiliki energi cukup untuk melatih penghalang migrasi, lalu dihubungkan dengan persamaan Arrhenius untuk menentukan energi aktivasi, yang menunjukkan bahwa peningkatan konduktivitas proton pada suhu tinggi merupakan akibat dari bertambahnya proton berenergi tinggi sesuai dengan prediksi. Maka pendekatan ini tidak hanya menjelaskan dinamika proton pada skala mikroskopis, tetapi memberikan dasar penting bagi optimasi struktur material. Untuk kajian teorinya, distribusi Maxwell-Boltzmann menjelaskan penyebaran energi kinetik proton dalam keramik konduktor, di mana hanya sebagian kecil proton yang memiliki energi cukup untuk melewati penghalang migrasi EA. Secara matematis, distribusi energi diberikan oleh persamaan di bawah, yang menunjukkan bahwa sebagian kecil proton ini memiliki energi tinggi untuk melewati penghalang migrasi, yang hanya terjadi ketika energi kinetik memenuhi syarat, sehingga probabilitas proton bermigrasi diperoleh dari integral distribusi energi. Untuk kondisi termal, bentuk eksponensial merupakan faktor dominan sehingga probabilitas diperkirakan berbanding lurus dengan eksponensial min EA per KBT, yang mana menjadi dasar terbentuknya persamaan Arrhenius. Pada mekanisme termali aktivitas Hopkin, proton berpindah antara situs eksogen dengan laju K sama dengan V0 eksponen min EA per KBT, yang mana V0 frekuensi percobaan. Karena konduktivitas proton sebanding dengan laju Hopkin, maka konduktivitas unit material akan mengikuti persamaan, yang menunjukkan bahwa semakin besar temperatur, semakin besar juga fraksi proton yang menembus penghalang. Dengan mengambil logaritma natural, persamaan Arrhenius dapat diturunkan ke bentuk real seperti pada persamaan, yang memungkinkan nilai energi aktivasi diperoleh dari kemiringan yang mendapatkan kombinasi antara distribusi energi Maxwell-Boltzmann dan linearitas Arrhenius tidak hanya menjelaskan fenomena konduktivitas proton secara mikroskopis, tetapi juga memberi kerangka matematis yang kuat. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, yang pertama hasilnya itu menunjukkan bahwa konduktivitas proton ini meningkat seiring dengan kenaikan temperatur dan memperlihatkan pola eksponensial yang sesuai. Untuk spektrum impedansi menampilkan kontribusi dari Book dan Grain-Bonderi dengan Grain-Bonderi yang menunjukkan resistansi lebih tinggi dan memberikan energi aktivasi yang dapat diperkirakan yaitu 0,826 volt yang berada pada rentang tipikal material konduktor proton. Pembahasan berdasarkan distribusi Maxwell-Boltzmann menunjukkan bahwa peningkatan konduktivitas karena bertambahnya fraksi proton, dan juga nilai energi aktivasi yang lebih tinggi pada Grain-Bonderi. Dengan demikian, kombinasi analisis Arrhenius, distribusi, dan karakteristik mikrostruktur mampu menjelaskan fenomena migrasi proton dalam keramik konduktor secara menyeluruh. Setelah disampaikannya latar belakang terbentuknya judul, kajian teori, hasil, dan pembahasan, maka diperolehlah kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu kesimpulannya migrasi proton pada keramik konduktor berlangsung melalui mekanisme termali activated Hopkin dengan energi aktivasi sekitar perkiraannya yaitu 0,82 electron-volt yang diperoleh dari analisis Arrhenius. Distribusi Maxwell-Boltzmann menjelaskan peningkatan konduktivitas karena bertambahnya proton berenergi tinggi pada suhu yang lebih tinggi, dan pengaruh mikrostruktur seperti Grain-Bonderi turut menentukan nilai energi aktivasi yang efektif. Pendekatan ini memberikan gambaran jelas mengenai faktor yang mengendalikan transport proton dalam material. Baiklah, jika telah selesai pada kesimpulan, maka selesai pula hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata dan juga penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.